harusnya dari awal ketemu tos ini. Terima kasih Pak. Memang harus melewati itu Pak, tahap-tahap masa belajar. Jadi kalau yang di Jogja tadi itu dibikin 1 jam, KC30 juga Pak, kolamnya berapa ton ya tadi Ndro? Atma tadi? Yang sekarang. Jadi timernya itu dibikin sejam sekali. Iya. Karena RDF itu kan dia ada 2 Pak, 1 sensor, kedua timer. Nah, yang sensor ini harusnya yang bekerja utama. Kan dalam tabung, begitu tabungnya kotor, air di luar tabung ini kan turun. Iya. Turun nanti sensornya baca, oh ini udah kotor nih, men-trigger mesin untuk nyala. Nah, kalau kok sensornya trouble nih, nggak kerja, nggak mau trigger, 1 jam dia baru muter. Akhirnya dia bikin setelan 1 jam, 1 jam sekali baru muter. Wah itu sadis, saya bilang, wah ya memang, 9 ton. Ini kemarin sekitar 7 ya Pak? 8 ton. Karena dia cetek sih kolamnya. Iya. Cuma 60 sama 40 dua ini. Sekarang mau didalemin lagi. Nah, jadi dia setting per 1 jam sekali baru muter. Tapi kalau misalkan dalam 1,5 jam udah kotor, Ya, dia kan volume airnya kan turun tuh. turun. Ah. Di-trigger oleh sensor. Oh tetap bisa di backup. Backup sensornya dulu yang perintah kerja. Jadi nanti mana duluan nih Pak? Kok kebetulan 1 jam, ini sekarang ceritanya kebalik nih. Iya. Kok 1 jam screen-nya masih bersih? Ah. Tetap yang timernya kerja. Oh gitu. Jadi saling backup ya. Iya, saling backup. Timernya duluan, ya timernya yang kerja dulu. Ada beberapa yang sudah di bypass, jadi sensornya itu nggak dipakai, atau makainya justru dibalik. Timernya dulu baru sensor yang backup. Oh gitu. Itu biasanya kita kalau yang owner yang nggak care, yang maunya tahu bersih gitu, ya udah kita setting aja per 15 menit sekali. Iya. Artinya sensor mau baca kayak enggak, ya udah 15 menit sekali muter. Oh iya. Cari aman Pak, Lebih aman sih ya. Lebih aman. Nah kalau mau bener-bener irit, hemat pakai listrik dan ininya, airnya, ya itu tadi pakainya sensor Pak. Jadi seberapa dia kotor, dia baru kerja gitu lah. Contohnya kayak misalnya udah kita setting per 15 menit, kok ada anomali kotoran pas ngasih makannya banyak tuh. Baru 5 menit udah kotor, ya dia harus kerja kayak gitu juga. Kalau yang Jogja tadi tuh memang Mas Atma itu orangnya suka ngulik, jadi yang diutamakan adalah sensornya dulu. Kalau ini mungkin belum disetting ulang ya, nanti kita cek. Paling masih per 15 menit. Biasanya standarnya 15 menit. Ya. Putaran kalau nggak 15 detik, 9 detik, 8 detik. Nanti kita cek aja. Apakah sudah dirubah sama Aji, sama kita cek. Tuh Pak. Tapi kalau sensornya rusak ya, misalkan rusak, dua-duanya rusak gitu. Sensor timer mati. Sensor yang apa? Kotor itu. Sensor kalau dia kotor akhirnya mati juga. Berarti kan ini nggak bisa nyemprot ya? Nggak bisa nyemprot. Kalau timer itu bukan sensor dia Pak. Oh, jadi timer itu dia pakainya yang PLC itu yang ada digitalnya itu. Ya. Pakainya itu. Nah, sensornya RDF ini KC ini ada 4. Satu yang warna biru untuk yang tadi. Tugasnya dia adalah kalau ngebaca di tabung yang bersihnya itu kok airnya udah turun, oh berarti screen-nya kotor. Dia mengartikan itu kan, di-trigger mesinnya untuk nyala, itu yang biru. Sensor kedua sensor kuning. Yang kuning, warnanya kuning itu tugasnya dia adalah untuk dripping air. Jadi kalau Pak Hermawan pakainya drippingnya itu pakai solenoid, oh ini airnya turun nih, berarti airnya harus ditambah solenoid yang dihidupkannya dihidupin itu. Tapi ini nggak difungsikan ya, karena drippingnya pakai pelampung kan, itu lebih minim trouble karena pelampung kan gravity aja. Terus yang ketiga dan nggak pakai electrical kan, jadi ya udahlah pakai pelampung aja, ini nggak difungsikan. Nah yang ketiga sensor warna merah tuh Pak. Nah, sensor warna merah itu mendeteksi kalau airnya tiba-tiba entah misal kolam ada trouble pecah kayak atau bocor, turun nih Pak, turun airnya. Wah ini RDF nggak ada air sama sekali. Sensor warna merah ini men-trigger untuk mematikan seluruh sistem. Jadi sistemnya semua dimatiin, sama dia, supaya nanti ada orang masuk dan nggak
mesinnya nggak bekerja terus-terusan. Jadi mesinnya nggak rusak, dia ngelindungin mesinnya itu sendiri. Tapi yang di sana tekor ya, air yang di sana. Tekor otomatis, karena kan kalau di sana bisa mati sendiri nggak ya pompanya? pompanya, hebatnya Norus itu. Norus kering. Norus itu dari sekian kolam yang udah kita kunjungin, udah kita pasangin. Norus itu Pak, walaupun nggak yang otomatis, begitu kering mati dia. Oh iya, aman ya. Nggak kebakar jadinya. Beda sama yang satu Jepang, yang satunya itu tutup dia, tutup saja. Nah kalau ini mati Pak. Begitu ada air, nyala langsung. Ya, nyala langsung. Kalau nggak copot dulu baru dicolokin lagi. Ada yang di Kemang itu Pak Haji. Ceritanya drippingnya rumah trouble tuh, rusak lah pompanya. Nah, akhirnya kolam kena imbas kan. Iya. Pak, ini pompanya tekor gitu, mati. Ya udah, saya pas mudik kalau nggak salah, anggota nggak ada. Ya udahlah, saya diemin, saya tenang ngurus kan. 3 hari baru disamperin sama dia tuh. Mati Pak pompanya. Isi air, kolamnya des. Yang penting aerator tetap nyala Pak, ikannya puasain aja. 3 hari itu Pak, samperin nyala lagi pompanya. Itu hebatnya Norus. Nah, sensor yang keempat yang sensor pintu Pak. Oh yang itu. Sensor pintu, jadi dia kalau dibuka mati, nggak mau kerja. Walaupun timernya udah dateng, walaupun sensor birunya udah merintahkan, dia nggak mau. Untuk ngamanin, kalau asumsi tangan kita lagi nyemplung tiba-tiba ini kan semprot, suka kaget gitu. Itu nanti sensor itu bisa buat mainan juga, maksudnya apakah mau di bypass atau tetap difungsikan semua. Ya, kalau saya lihat Pak Dokter kan kayaknya suka ngulik juga. Jadi sama kayak Pak Sabar tuh yang di Bogor tuh, dia memang seneng ngulik. Jadi semua difungsikan full, sebenarnya full. Tuh, terus kalau RDF itu biasanya kalau udah 1-2 tahun itu sensornya nggak akurat. Nggak akurat, kadang-kadang nggak baca, atau nanti warna merah tuh muncul, terus error flashing atau gimana. Nah, itu gimana cara ngatasinya? Satu, biasanya itu kalau ya di luar kota, kamu masih mau pengen pakai sensor nggak? Masih Om, ya udah. Satu bisa dikirim tapi lama. Kedua, bisa pakai sensornya yang merah dulu atau yang kan nggak kepake yang apalagi yang kuning itu kan nggak kepake. Ambil dulu aja, dipindahkan ke yang biru sambil jalan nanti dikirim. Kalau paling gampang lagi bypass, udah bypass itu udah ya nanti full timer jadinya kerjanya. Mayoritas kalau yang nggak mau ribet urusan sama sensor memang bypass. Tuh. Bro, minum sih. Gue nunggu nih mau syuting lah. Iya. Ngombe-ngombe. Ini ngobrol biasa aja, ikut ngobrol juga boleh. Gitu Pak. Apa mau sambil dibuka? Ya, biar boleh. Pak Dokter kan mau praktek nih, takutnya ke sore nanti. Sambil dibuka aja. Udah ngerekam belum ini tadi? Oh, jangan-jangan nggak ngerekam. Ya ini kolam terkenal banget ya. Terkenal bongkarnya ya. Aduh, sangat ini kolamnya terkenal sekali. Ngobrolnya gini aja. Ini kan PLC namanya Pak. PLC itu layarnya kalau posisi normal gini. Tulisan halaman depannya all OK. All OK berarti normal semua. Jalan dan sini nggak nyala merah. Kalau untuk, nah tadi kan udah kita buka. Kalau ini nutup kena logam kan. Sekali pencet ngikutin timernya dia. Muternya banyak kan. Kalau tadi kan cuma sekali set gitu doang. Ini banyak ngikutin settingan di sini. Misalnya settingan di sini sekali flashing itu 8 detik ya. Dia 8 detik. Kita coba belajar ini dulu. Ngerubah nih parameternya nih Pak. Jadi pencet merah dulu. Ini kan oke halaman depan ya. Terus ini ada stop parameter. Aerator kok mati hidup ya Pak? Ini wifi-nya nih. Wifi-nya ya. Nah, flash time 8 detik dia Pak. Muternya 8 detik. Post flash. Nah, kalau mau rubah ini Pak, mau dibikin 9 detik misalnya. Pencet hijau. Nextnya ke kanan, ini naikin mau 9, 10 atau berapa ya, kita bikin 8 aja, berani banget lah ini. Udah oke. Terus ini FF time 15 menit
Berarti ini per 15 Setiap menit. 15 menit ya? Per 15 menit sekali baru muter. Kalau mau ngerubah sama, kurang lebih ya itu hijau, angka depannya, digit pertama yang mau dirubah, atau per 1 jam misalnya seperti yang di Jogja tadi saya contohin gitu ya. Tapi kita pakai defaultnya dulu aja ya Pak. Iya, 15 Per 15 menit. Oke, terus di bawah lagi ada menu FF duration. Ini apa kemarin itu nggak pernah kita rubah-rubah sih. durasi muter ini ya. Enggak, itu kan tadi udah FF flash. Yang kalau dipencet sama yang otomatis jatuh waktunya itu beda. Jadi kalau dipencet dia 8 detik, tapi kalau di otomatis datang waktunya sendiri bisa dibikin 15 detik. Jadi kalau ini kan dipencet nih Pak, ini dipencet 8 detik, 8 detik. yang otomatis juga 8 detik. Jadi sama dia, ya? bikin sama, semua 8 detik. Refill ini 30 menit itu kalau sensor pakai apa itu ya Pak, refill air tuh. Kalau pakai solenoid, yang lain-lain sih saya nggak pernah rubah Pak, parameter lain nggak pernah rubah. Jadi cuma 2 itu saja. Balik lagi ke depan, all oke. Gitu, terus apalagi Pak, ada sampai sini masih oke? Oke lah ya. Ini untuk on off. Oh, darurat ya. Untuk matiin RDF putar kanan, didorong, mati kan? Mati dia. Mati. Nah, untuk nyalain, oh kena ini nih, putar kanan, pencet putar kanan. Nah, sepanjang dia tulisannya udah all oke, tunggu dulu kan, please wait. Udah all oke. Nah udah, ini udah normal Pak. Kalau ada yang trouble, lampu merah ini yang nyala Pak, lampu ini yang nyala. Nah terus ini posisi harus ke bawah, yang ini Pak, karena ini ada pump feed sama gravity mode. Pump feed ini kalau posisi yang pompanya di depan. Oh, jadi nembak ke sini. Itu nanti kalau pakai pump feed, posisi sensornya ini juga berbeda. Beda ya? Yang biru ini posisinya ada di sini, ya penyusunnya beda. Tapi kalau untuk kolamnya Bapak kan berarti ini gravity, ini harus posisi di bawah. Bawah. Kalau yang hijau ini, tombol hijau fungsinya tadi untuk nge-flash manual. Nah, Ya? betul sekali. Terus cerita sensor, ini tabung untuk connect dengan air bersih. Ini yang connect dengan chamber 1. Ini sama levelnya kayak di kolam. Ini kan ada batas airnya nih. Nah, sama yang ini air bersih, ini berarti yang di luar tabung. Kita buka aja. Kita buka. Nah, tabung yang ini nih Pak, ini tuh airnya satu level dengan sini. Oh, yang bersih ya? Yang bersih. Karena udah kesaring kotoran kan, kesaring sama screen, jadi ini airnya bersih. Ini satu level. Ini ngambilnya dari sini. Kalau ini levelnya sama dengan yang sini. Dari kolam. Yang kolam, betul. Yang langsung kan dari BD dan skimmer. Nah, fungsi dari masing-masing sensor ini, sensor biru tadi Pak. Jadi begitu screennya kotor, kan air sini turun lebih rendah daripada yang sini. Air masuk ya. Nah ini tadi kita bikin sekitar minus 3 cm lah ya. Kalau misalnya ini kan pasti per 15 menit, kok belum 15 menit ada anomali nih, kotor sekali gitu. Otomatis kan sini turun, sini juga ikut turun. Begitu turun, dia baca nih, oh nggak ada air, berarti screen kotor, di trigger. Contoh kayak misalnya ini contohnya tak biar oh tapi ini harus dikasih logam nih kalau mau muter sininya biar baca dikiranya ada, biar dikira ada tutup. Nah kita naikin biar baca nggak ada, dikiranya nggak ada air gitu, nggak kebaca tuh. Masih ada air. Oh masih kena air. Oh kira-kira dengan posisi normalnya kita bikin segini aja. 2 cm di bawah. Nah, 3 sampai 5 cm lah di bawah itu, supaya kalau sebelum 5 menit kok ada kotoran dia di flash bekerja. Terus sensor kuning untuk solenoid dripping. Makanya dia posisinya di sini Pak. Jadi ketika air kolam turun, ini kan harusnya di sini nih misalnya nih. Oh air kolam turun, dia nyalain keran. Solenoid yang harus ngisi keran. Ya kalau misalnya kita drippingnya pakai solenoid. Yang merah tadi untuk kalau men-trigger
something ada trouble total. Kalau nggak ada air sama sekali, misalnya langsung disuruh mati semua. Ini seluruh sistem dimatiin semua, nggak mau bekerja dia. Yang merintahkan si merah itu. Nah, oke, itu ya kalau yang sensor-sensor. Jatuh, Bro. Nah, terus yang mesti sering dicek, kalau bersihin udah tahu ya Pak, pakai bersihin screen. Itu ya. Nah, kita mau praktek bersihin, ini masih bersih banget ya. Tapi ini diangkat ya? Ini diangkat nih. Ini diangkat. Sekarang coba Pak Hermawan praktekin mencet yang tombol hijau, Pak. Nah, ini untuk ngamanin kan. Nah, sekali doang kan muternya. Nah, kelihatan ada yang kotor nggak, Pak? Coba. Pencet lama ada, tahan nggak apa, Pak? Tahan. Ini beda kan? Coba. Yang ini beda kan, Pak? Kelihatan nggak? Yang lain sama. Iya. Yang mana tadi? Ya, ini ya? Ini pasti mampet, Pak. Bukan mampet. Ini udah keluar tapi kotor. Kelihatan, Pak. Kalau cahayanya nggak nembus, ya kan? Ini kotorannya gitu. Jadi nggak perlu dikorek-korek supaya nggak rusak, Pak. Diginiin aja. Nggak kena. Ini bekas. Susah ya? Bukan, Pak. Apa potongan pipa? Oh, paralon itu ya? Ah, ini nih. Iya. Nah. Tembus kan, Pak? Oh iya. Nah, gitu doang sih sebenarnya. Jadi nggak perlu dikorek-korek gimana-gimana. Ya, praktis juga ya? Iya. Pencet lagi pasti seragam semua ini, Pak, baris. Oh iya. Lagi, Pak. Tahan aja nggak apa-apa. Sama halus ya? Sama. Dia seragam semua, baris semua. Itu sepanjang semua udah baris, udah aman. Nggak ada masalah. Jadi bersihnya pakai UC, cuman disemprot-semprot, nggak perlu digosok-gosok, nggak perlu ini terus screen itu sepanjang dia tidak sobek nggak usah diganti. Bersihin aja pakai UC. Kalau memang kotornya bandel banget. Nah, yang new model ini bedanya dia drumnya bisa diangkat, Pak. Makanya di sini double kan ini. Kalau yang lama kan dia nggak double. Cuman ya nggak perlu ngangkat drum juga sih sebenarnya. Saya juga belum pernah sampai angkat. Jadi ini dilepas bautnya, ini bisa dinaikin, dicuci gitu. Kalau ya nggak usah sih. Paling pol bersihin per panel tuh dilepas bautnya nih, Pak. Dilepas bautnya ini lepas satu. Ada yang memang bisa untuk bersihin sampai lebih dari UC itu ada, tapi harus dilepas karena itu bahan kimia. Ikatnya nggak kuat nanti. Tutup lagi. Terus apa lagi ya, Pak Hermawan? Sampai sini oke ya, Pak ya? Nggak ada yang. Nah, ini ada kunciannya kayak gini. Ada masukan lagi, apa yang belum? Kalau ini ngebuka, sana harus tutup di ini ya. Oh, biar muternya panjang. Nah, ini kalau ditipu aja kadang-kadang saya ini kan saya pasang koin, Pak. Nah, coba sekarang Pak Hermawan pencet tuh. Tadi kan nyalanya cuma sekali tuh. Fungsinya untuk saat maintenance. Lepas aja, lepas. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah ditahan. Fungsinya kalau pas maintenance kan muternya jangan terus gitu kan, set gitu aja. Jadi mana yang masih kotor diputar. Oh, sini masih kotor, putarnya dikit. Kalau sekarang kan dikit-dikit, coba Pak Hermawan. Iya kan? Oh, sini masih kotor, putar dikit gitu, Pak. Terus ini ada kunciannya, Pak. Jarang orang ngerti juga nih. Makanya kemarin kok nggak bisa diputar. Nggak bisa. Kan gini nggak mau kunci. Ada kunciannya. Ada kunciannya. Ada relnya itu. Gitu. Terus apa lagi, Pak? Ada yang simple ya, Pak? Nggak perlu ngangkat-ngangkat lagi. Ya. Biar Dari dulu ya. Harusnya dari dulu ya. Biasa, Pak. Biasanya orang takut duluan kan. Iya. Nggak tahu saya galak apa gimana, saya juga. Nggak ngerti gitu kan. Oh, karena nggak ngerti ini. Kirain karena takut sama saya, Pak. Nggak ngerti ginian. Oh iya sih. Berarti promosinya kita yang kurang gencar. Itu. Terus ini aerator 2. Standar lah ya, Pak ya kalau ini. Satu kan karena mesinnya satu. Yang satu untuk chamber, sini chamber biologi. Nanti saya izin bikin konten ini ya, Pak ya. Sama yang satunya lagi mau seberapa untuk yang di bawah. Apa namanya? Waterfall. Maaf aja. Ya, waterfall yang uniring kan?
ya Uniring. Itu Pak Hermawan, apalagi Pak yang lain-lain kayaknya Pak Hermawan kayaknya udah menguasai juga karena Kalau ini sih saya kosongkan aja gini ya, dapur yang ini oh ini ya mau kosongin aja. cuma dua kantong. Oh iya nggak apa-apa sih. Ya, media sih. Takutnya kecil, flownya besar mampet lagi. Mampet dia karena dia kan kayak pecahan-pecahan apa itu kan masih kecil-kecil mampet gitu kan, pecahan-pecahan genteng gitu, kereweng ya. Apa terlalu rapat gitu Pak, takutnya malah bikin mampet karena serapat-rapatnya si RDF ini tetap kotoran halus itu masih ada yang lewat, ya. ada yang lolos. Kalau yang cuma pelampung aja ya. oh ya ini pelampung drippingnya ya, pelampung drippingnya dua ya. Sini satu. Oh dua mana? Terus ini udah full gravity ya Yang mana? pelampungnya, nggak pakai pompa dorong kan? Oh enggak, ini pakai pompa dorong. Oh masih pompa dorong? Iya. Oke. Yang gravity yang ini. Oh yang ini, oh yang langsung ke kolam. Iya. Wah ada lagi Ndro, 3 dong. Tapi dimatiin itu, Dimatikan. dimatiin. Tadi makanya tak lihat kok ada pipa nongol apa itu. Ternyata untuk dripping. Oke. Jadi mau bikin dripping tumpah juga bisa ya? Iya. Wah. Yang ini pompa ini harus sering dicek ya, 3 bulan sekali ya. Oh ya, kalau mau enggak sih, ini jarang kerja dia Pak. Iya. Ini kan, nah ini wastenya kan langsung kebuang ini kita bikin langsung kebuang, jadi keselokan langsung. Tapi kita teh juga ke sini. Dia kalau nggak mampu baru ke sini. Padahal ini 3N full kan, nggak mungkin nggak. Tadi waktu dimatiin airnya tetap buang Ke sana, pasti ke sana semua. Ini hanya untuk backup. Jadi mesin, betul, mesin itu fungsinya satu. Kalau tempias hujan, di sini ada air, di sini ada air, dia lari ke sana, terus kebuang. Big wash, nggak tahu tahun berapa nanti big washnya. Jadi kalau mau ngecek itu ya nggak apa-apa buat kegiatan, barangkali kok udah nggak pernah big wash lagi jadi kesepian gitu kan. Ngecek pompa lah gitu. Itu jadi pompa itu ya bisa dibilang nggak kerja, gabut aja dia, tapi dia posisinya sangat penting untuk backup. Kalau misalnya sampai ada hujan deras atau apa, ini kan kalau kerendam mesin aerator di sana, panel di sana, jadi kita amankan pakai itu. Pump spray juga, jadi jangan sampai ini kerendam air Pak. Itu atau misalnya nih amit-amit lah ya, ada pipa yang lepas sampai dari kolam masuk ke sini, ya udah dibuang sama dia. Jangan sampai ini ruang RDF ini terendam. Memang dia itu bagus juga loh. Itu nggak ada pompa itu, ini naik kan, itu ada pembuangan yang langsung ke depan. oh gravity. Ini ganti namun berapa? Oh iya. Bekas yang dulu. Oh iya itu ya. Tahu kan kemarin ketutup. Oh kemarin ditutup ya Pak? Iya. Oh, dulu iya. nggak ada pipa 2 in Oh 2 Atas kan? ke atas ya. ke atas. Langsung masuk ke apa yang ruang ini kan dia di atas, sampai bawah. Ternyata dia ada yang Ada langsung ke depan. Oh alah, makin gabut lah dia. Kalau penuh mati ya dia keduluan ke sana. Ya wes tidak apa-apa, itu posisinya sangat penting, tapi nggak akan bekerja setiap hari, setiap bulan bahkan enggak. Tapi dia sangat penting posisinya di situ. Itu Pak. Panel pas ya ininya ya, kabelnya ya. Pas banget ya. Kalau ini sudah di-upgrade, udah jos lah ini. Kabelnya itu 3,5 ya, aman ya? Ini 2,5, 1,5 ya? 1,5 ya itu Pak. Ini tinggal groundnya masuk. Oh ini belum pasang ground? Ini belum disambung. Oh belum disambung ya? Oh karena tadi baru dipasang lagi ya. Oh kelistrikan sudah oke, filter oke, tinggal nikmatin growth-nya ikan. Sama ganti lampu UV. Lampu UV. Terus apa lagi ya? Sebenarnya simpel kan Pak, nggak perlu panjang-panjang sih sebenarnya. Belajar hal seperti ini yang lama. Belajar seperti ini aja yang lama nih. Dari kegagalan terus ini. Ini masih bisa naik loh sebenarnya. itu ada besinya ini. Oh pakai, oh iya kena besi ya. Betul. Soalnya pohon woodnya ini harus 20 cm di backup.
Oh, ini per 20 cm ya jaraknya. Iya. Kalau enggak melengkung dia. Kalau lebih katanya retak. Oh. Gimana Pak tadi? Belajar tadi kegagalan ya? Gagal. Nanti saya dihujat sama netizen ya Pak. Bukan kegagalan sebenarnya. Apa ya? Anu penasaran, rasa penasaran, pengen dicoba. Gitu ya kira-kira Pak. Belajar dari rasa penasaran, oh nyoba ini, nyoba itu. Karena saya begitu ngupload kolam ini terkenal banget ternyata. Kalau makin lama kan makin ngerti. Wah, Betul. makin ribet cuci backwash ya. Kalau mau bening harus sering backwash. Harus sering backwash. Awal-awal rajin, lama-lama ya. Waduh, itu memang dari sekian hobi gitu sih Pak. Memang hobi itu naik level seiring waktu berjalan. Kayaknya kemarin juga sebenarnya udah bagus, udah bening. Bagus, kemarin udah bagus kok. Setiap 2 minggu. Heeh. Kalau nggak saya backwash, apalagi puspakan, Oh. apalagi kalau anak saya datang, wah, Gurojokin makan gitu ya. berojokin pakan, saya nggak lihat, foto kotor kan. Kotor, kental. Kotor, Oh, backwash. mampet ya? Mangkat. Mampet. Harus backwash supaya lancar lagi. Lancar lagi. 2 minggu itu maksimum. 2 minggu ya, saya amati 2 minggu. Kadang-kadang seminggu sekali. Iya, banyak kali. Kalau banyak yang datang, wah, lagi kan? Iya. Coba sekarang mana pakannya? Tidur ya. Gerojokin aja. Nanti langsung dicoba aja kalau putranya pas datang. Ayo, bebas kasih makan. Apalagi udah saya auto feeder. Oh iya, udah pakai auto feeder. Wah, teman anak saya datang, ambil pakan situ. Sebar. Ya, pokoknya ini kan 8 ton ya. Kemarin aja saya ngusulkan cuma pakai KC15. Ya. Ini KC30 kan santai banget. Flow-nya 32. Ini tebakan saya nih Pak. Bapak setting per 30 menit sekali aja masih santai dia. Kalau misalnya takut kok sering banget muternya atau gimana. Jadi karena ini apa ya, gede.